Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 24 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, disclaimer dulu di sini. Jadi setiap video analisa yang saya bawakan di sini itu bersifat edukasi. Jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman semua ikut ke dalam video analisanya. Karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa suatu market. Jadi segala open posisi trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, ya. Karena tujuan kita di sini itu sama-sama belajar dan sama-sama bagaimana menganalisa market XAU USD, karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah profit di market XAU USD pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja untuk di XAU USD pada hari Jumat kemarin itu terakhir area yang sudah saya plotkan untuk sebagai area supply yang ada di time frame H1 kemarin ya, yang ada di sini ya kan. Itu masih intact. Nah, bahkan kalau dibawa ke H4 itu masih intact juga ya, sebesar ini nih. Nah, sebesar ini area gininya, area apa? Area supply-nya. Jadi harga itu beneran turun, tapi turunnya malah tidak mau langsung ke bawah ya, tidak mau langsung mengejar demand ke 1960. Kenapa nih ya kan? Mungkin teman-teman bertanya kenapa harga ini hanya tertahan di sekitaran 1970-an ya, dia nggak mau turun langsung ke 1960. Padahal area demand 1960 ini sangat bagus. Ya, kenapa nih seperti ini? Karena kalau dilihat ya di daily ini ada satu area demand ya. Di sini merupakan satu area demand juga di sini. Nah, di sini. Yang dimana kalau kita lihat candle bearish ini ya, candle bearish di sini, setelah candle bearish di sini kita melihat adanya candle bullish engulfing, dan setelah adanya candle bullish engulfing, candle langsung membreak di atas 2000. Nah, disinilah market mengira, dalam artian market respect terhadap area ini, area apa namanya, area demand yang ada yang di sini ya, yang dimana kalau dilihat ini sudah dites sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, sudah 4 kali dites oleh market. Jadi sebenarnya area demand di sini itu kalau boleh saya katakan itu kurang bagus ya. Walaupun ini sudah dites berkali-kali, berarti kekuatan dari demandnya ini sudah lemah ya. Demand sudah lemah dan ini bisa saya katakan sudah tidak valid lagi sebagai area demand. Karena kalau menurut saya pribadi, untuk suatu demand itu bisa dikatakan area demand dan area supply yang bagus jika area demand dan area supply itu berada di area ataupun di level harga support dan resistance juga. Contohnya itu ada di demand di 1960 yang ada di sini ya. Kalau kita lihat di time frame H4 tadi kan ada demand ya kan, demand H4 yang ada di 1960, dan di situ juga kita lihat bahwa 1960 itu bekas resisten yang sekarang menjadi support otomatis. Resisten ini terjadi di tanggal 2 Februari kemarin. Nah, untuk masalah supply, kenapa saya gambarkan area supply yang di sini? Karena di sini kita juga ada satu level area yang sangat penting, yaitu level 2000 ya. Jadi ketika setiap harga masuk balik ke atas area supply kita di sini, yang dimana ini juga adalah perbatasan angka 2000, harga kemudian turun, naik lagi masuk ke area supply, kemudian turun ya. Jadi untuk hari ini, untuk di XAU USD, karena harganya masih tertahan di area demand daily yang kurang bagus tadi, sekarang harganya sih masih berada di tengah-tengah ya. Dan karena hari ini itu kita tidak ada berita tentang USD, saya rasa sih untuk hari ini kita wait and see dulu ya. Entah antara dia harga ini mau balik lagi ke 2000. Jadi kalau dia balik ke harga 2000 ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk bisa short posisi ya. Dengan target sekali lagi masih di 1960 ya. Jadi siapa yang kemarin ambil sell masih di area ini pasti
pasti sudah profit juga. Karena tujuan kita adalah bisa harga itu mencapai di 1960. Terus yang ingin ngebuy bagaimana? Untuk yang ngebuy saya rasa lebih prefer di area 1960 atau di 1935 ya. Ini sih sebenarnya mepet ya, mepet. Jadi tunggu konfirmasi jika harga itu tidak bisa naik pada hari ini ya. Misalnya pada hari ini harga tidak bisa naik, kan kalau kita lihat di time frame H1 harga ini kan kemungkinan membuat apa ya, bisa dikatakan kalau dilihat time frame H1 ini kayaknya harga membuat adanya bullish divergence kecil ya, adanya bullish divergence kecil di sini, dan kemungkinan harga itu bisa bergerak naik sih. Tapi jika harga ini tidak bisa bergerak naik, yang dimana harga itu malah langsung turun ya kan, jika harga itu malah langsung turun ke bawah seperti ini, jika sampai 1960 ya, jika harga sampai di 1960 dan kita melihat adanya titik putar seperti engulfing di sini ya, ini contoh engulfing yang sangat bagus ya, ini contoh engulfing yang sangat bagus. Jadi ini bisa menjadi alasan teman-teman jika harga sampai di 1960, teman-teman boleh target buy, boleh ambil posisi buy dengan target sampai di 1980 dulu ya, sampai di 1980. Karena kalau kita lihat 1980 itu merupakan area support ya. Sini 1983 juga, jadi boleh sampai di sini untuk ambil posisi buy. Dan jika memang ada konfirmasi untuk ngebuy. Dan tetapi malah dan jika malah harga itu langsung turun ke bawah ya, dia nge-break 1960 gitu ceritanya misalnya pada hari ini, maka consider teman-teman untuk melihat di area 1935 ya. Jika area 1935 ini terjadi pembalikan, dalam artian itu ada engulfing juga atau enggak ada rejection panjang, itu teman-teman boleh ambil posisi buy, tapi dengan targetnya itu cukup sampai di 1960 ya, cukup sampai di 1960. Jadi ibaratnya itu kalau boleh saya kasih plannya itu, jika harga itu sampai di 1935 ya, 1935 maksimal sampai di 1960. Untuk stop loss di mana stop lossnya cukup pendek aja di sekitaran 1925 ya, di sini. Dan untuk dia harga itu berhenti di 1960 ya, target teman-teman 1980 atau enggak di 1983 ya, it's okay, bisa sekitaran itu. Untuk stop loss teman-teman cukup pendek aja juga, nggak usah terlalu di bawah 1930 karena itu nggak terlalu worth it ya. Jadi teman-teman bisa taruh stop loss di 1950 ya, bisa taruh di 1950. Atau mungkin bisa taruh, karena ini lebar area demandnya seperti ini ya, saya baru lihat, jadi bisa taruh di 1945. Nah, bisa taruh di sini, bisa taruh di sini jika harga itu beneran turun sampai 1960 kemudian terjadi rejection. Tapi jika harga itu malah naik ke atas sampai ke area 2000 ya, kita trading plan-nya masih sama seperti kemarin ya. Stop lossnya cukup di 2018, 2017, it's okay, dengan target maksimal sampai di 1960. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk plan hari ini saya rasa akan masih berlanjut sampai di keesokan hari atau mungkin sampai 2 hari ke depan. Karena kalau dilihat harga itu ketika turun melewati 2000, harga itu tidak serta-merta langsung turun sampai ke demand H4 yang ada di 1960. Jadi waspada, pergerakan untuk pada hari ini itu kemungkinan akan berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah di sekitaran ini ya, hati-hati aja. Jadi jika memang harga itu bergerak di tengah-tengah sampai nanti malam ya, kita nggak usah nekat ya, kita nggak usah nekat untuk ambil posisi, kita tunggu aja harga itu menyentuh salah satu area yang sudah diplotkan, yaitu entah di 2000, 1960 atau di 1935 ya, antara itu aja. Jika harga masih di tengah-tengah, sebaiknya wait and see dulu ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah
like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar video analisanya, silahkan teman-teman langsung tanyakan ke kolom komentar. Jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di analisa XAU USD selanjutnya. Bye bye.